Mana jadi ke Prancis orangnya? Wani wae mah. Wah, nggak tahu nih metode bikin salenya. Riset apa karena bahannya ya? Riset yang jadi rasa pisang karamelnya itu yang ngerasa banget gitu. Kerjanya para antropolog. Hampir semuanya bisa lah kita menggunakan itu, nggak perlu harus pakai enzim tertentu supaya kita tidak banyak punya halangan untuk melakukan sesuatu. Wah, saya nggak punya apa kayak gitu. Di climate change, perubahan iklim. Panen 20 hari. Apa bedanya sekolah formal sama lapangan? Ini ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Warung sekitar 11 warung tiap hari. Iya, udah kenal nih, suka ngobrol. You are much faster than me, ya? Iya. Lebih cepat. Udah biasa. Iya, saya belum biasa. Saya orang kota. Saya tinggal di Amsterdam. Tapi punya taman. Dan banyak peminatnya di Eropa sana. Dia beli kopi Indonesia yang organik, diproses sama dia. Modalnya cuma 1 cangkir itu nggak sampai 500 rupiah. Yang dijualnya berkelas-kelas, ada paling murah itu 42.000 ya, sampai 100.000 ya. Masih ada PMM 3 Sampai 20, kurang lebih 20 orang sebenarnya masuk di konser budaya, sejarah, khasan gitu ya, khasan yang ada di daerah di mana mereka sekarang datang memerankan di sana. Dan tema yang diambil itu adalah ketahanan pangan. Hilangkan semua kendala itu. Karena lahan di sini kepemilikan pribadi Nggak ada. Manfaatkan lahan yang tidak produktif. Dan dari 2005. Jualannya secukupnya. Ya. Untuk konsumsi minimal, teman-teman bisa mandiri secara pribadi dan kemudian ya bisa mengambil tambahan untuk selalu berproduksi
yang akhirnya jadi climate change, yang penting kita cukup dulu nih. Ya omang lahannya segini-gini aja kan. Apa intinya kedaulatan pangan ya. Ya lu pangan yang berdaulat gitu loh. Jadi ya lu nggak usah kesana sini segala macam. Lu tahu makan lu dari mana. Petaninya adalah ya keluarga yang memang tinggal di sini. Ya, Pandi dan lain sebagainya itu adalah petani yang ternyata sudah berpengalaman juga di mana-mana kerja di luar petani, and then come back to namanya organik ya. Yang dibilang organik gimana Pak Yusuf? Ini nih kan gaya hidupmu sendiri. Oke. Ya. Ku tahu yang ku mau lah gitu kira-kira ya. Aku tahu yang ku mau. Organik menurut kami itu proses memahami diri. Oke. Praktisnya memahami diri, misalnya tadi saya butuh makan sepiring aja. Piring kenyang, ngapain saya ambil 2 piring? Karena nanti akan menjadi sampah. Ya. Sampahnya kalau nggak di perut kita ya dibuang kan gitu. Nah, itu artinya hidup itu kemudian dengan kesadaran. Kita mencoba mengenali apa yang kita butuh, bukan yang kita ingin gitu. Kenapa nggak tambah luas lagi Pak? Nanti kalau nambah luas lagi saya mengurangi jam tidur misalnya, mengurangi jam ketemu anak istri. Nah itu kita tinggal milih mau yang mana kan gitu. Ketika kita tahu itu, kita kemudian akan minim sampah nih. Sampah itu akan yang pertama dipengaruhi ini nih pilihan kita nih. Aja deh cepat kemasannya plastik apa pasti sampah kan. Ya. Praktis nggak repot-repot ke pasar bawa tas segala macam itu. Nah, nanti juga dapat tas plastik sampah lagi. Sampah itu mulai dari cara kita berpikir hidupnya. Kemampuan kita, kemampuan untuk apa? Untuk hidup. Salah satu kemampuan itu adalah mengolah makanan. Para pengusaha makanan, udah kamu cari duit aja. Saya yang menyediakan makanan. Sambal, kamu perlu sambal tinggal saset sobek gitu ya. Bikin kopi tinggal sobek aja. Sekali lagi itu pilihan. Kalau kami memilih untuk tidak itu, tapi kami berusaha untuk selalu meningkatkan kemampuan untuk nanam, kemampuan untuk membuat pupuk, kemampuan untuk mengolah, ya gitu-gitu. Kalau kita kemampuannya lengkap, nggak ada lagi sampah itu. Sampah tadi makanan, misalnya kita bikin pupuk, ya minim sampah. Minim sampah. Nah yang penting diri kita juga jangan jadi sampah nih. Kalau nggak berguna jadi sampah, kalau berguna berarti nggak termasuk sampah. Nah supaya barang-barang itu bisa kita gunakan, kita harus meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan, gitu kira-kira. Kan berlebihan ya, jadi sampah gitu. Jauh-jauh dari Sukabumi dikirim ke TU, terus nggak ada harganya. Nah itu yang disebut mubazir. Nah di kita itu sifat yang kayak gitu, yang seperti itu yang harus dirubah. Ya, jadi konsep organik di sini simpel. Tidak harus teman-teman yang bilang organik apa semangatnya, ini lebih sehat, ini lebih apa, ini keren, dan ini gue akan masuk ke dalam posisi sosial tertentu gitu. Teman-teman makan itu bisa di trace itu asalnya dari mana. Gak perlu ada label organik dari mana gitu loh. Secara organik gitu loh. Cuman bisa dimulai dengan hal kecil. Jangan sampai impian, cita-cita, ideal-ideal yang kita maksud itu malah disalahbenarkan oleh kita sendiri gitu. Dari sisi harkat dan martabatnya itu tetap ngikutin. Dan secara ekonomi terus terang saya tuh kadang sama petani yang pandai itu gedean pandai. Kalau saya kan memang konsepnya yang penting bisa bekerja dengan optimal, tidak berat di pikiran. Saya tukang ngopi doang kan. Pas saya bayar Pandi itu per minggunya hampir 5 juta. Karena Pandi paling support bisa untuk ngisi. Cesim yang dia paling banyak kan gitu-gitu kan. Nah, kalau kau per minggu hampir 5 juta berarti paling gede kamu aku kalah yang ngisi kedegan. Tapi nggak ada masalah gitu loh. Kebun segini bisa menghidupi 4 keluarga nih. Dan apakah kehidupan mereka lebih rendah dibanding yang Bill Gates misalnya? Ya tergantung kita menggunakan ukuran, hindari menggunakan ukuran dari orang lain. Membuat ukuran misalkan hidup yang enak itu ya tiap hari kumpul anak, keluarga, tiap hari bisa olahraga, tidak pernah sakit, dan seterusnya. Ketimbang misalnya enak itu tiap hari naik pesawat. Okay, good. Congratulations, very nice. Ini mah petani.
Telang kan warna aslinya biru nih. Nanti meledak. Nah, kalau kita kasih sesuatu yang asam, Bentar, Bang. cepetan. Bisa dibalik orang. Biji lono telur. Berbalik. Wisis. Berubah ya. Biru. Hijau. Istirahat aja. Nah, ini kalau aslinya kan gini nih. Nah, jadi kalau pengen tahu lebih lanjut, balik lagi ke sini. Kalau kok teh ada yang warnanya biru, terus nasi juga ada yang warna biru. Ternyata dari bunga telang. Bunga telang asli dan dibuat secara organik ya, dari petani organik. Tidak menggunakan pupuk kimia dan menggunakan pupuk organik juga. Rasanya gimana, Pak? Rasanya mantap. Sirup naon eta? Rosella lah. Iya. Rosella sama telang. Iya, campur. Campur. Kalian guys, see you. Harus follow IG-nya. Kalian. Rapat.